Sebelumnya kalian untuk penelitian kuantitatifnya sudah dapat kan? Untuk yang penelitian observasional, observasional sudah, penelitian eksperimental sudah. Oke, ya penelitian observasional atau penelitian kuantitatif ya. Nanti saya akan mungkin ada saya sebutkan sedikit. Oke. Nah, jadi sebelum kita bicara soal penelitian kualitatif dan kuantitatif, kenapa sih sekarang kita perlu penelitian ya? Misalnya, jadi mungkin dari sejarahnya dulu. Jadi manusia itu pada dasarnya ingin tahu ya. Kalau ingin tahu, ingin bertanya, kira-kira kenapa sih suatu kejadian itu terjadi atau fenomena alam terjadi, ingin tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi kita dari dulu bagi manusia itu selalu punya pertanyaan. Nah, dari zaman dulu untuk dari mulainya itu dari terbentuknya filosofi dulu. Jadi filosofi itu ada suatu mulai akademis, jalan akademis yang untuk mencoba mengetahui tentang apa aja. Kemudian baru mulai di abad 18 itu sains itu mulai memisahkan diri dari filosofi. Jadi tadinya itu filosofi itu yang membawahi semua ilmu. Bagaimana kita belajar tentang sesuatu itu ya, dan filosofi itu kemudian tapi sains mulai memisahkan diri dari filosofi. Itu dikarenakan sains itu mulai terfokus pada sesuatu yang harus dibuktikan dulu, sesuatu yang bisa diukur, buktikan. Jadi mulai merasa perlu membuat sistemnya jadi lebih sistematis. Dan dari yang memerlukan adanya bukti empiris ataupun dengan suatu eksperimen. Nah, dalam namanya kita mulai penelitian, jadi kita kan mulai untuk menjawab satu pertanyaan hingga memahami suatu fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi. Dalam penelitian itu ada suatu kayak ruangnya ya, ada paradigma. Jadi untuk penelitian itu ada paradigma. Jadi satu set atau satu kumpulan dari common beliefs, jadi keyakinan yang umum ya, dan juga persetujuan yang dibentuk atau dibuat dari para saintis. Jadi semua ilmuwan mereka berkumpul membuat suatu konsensus, mengumpulkan keyakinan mereka, terus menyetujui kalau itu adalah cara yang paling baik untuk memahami atau mengerti suatu masalah. Ya, untuk yang baru datang segera gitu ya. Oke. Kemudian, nah untuk paradigma atau kerangka untuk berpikir dari suatu penelitian itu bisa dibagi dari ada 3 macam, ada secara ontologi, secara epistemologi, dan secara metodologi. Jadi untuk ontologi itu pertama dia tanyakan, dia melihat ada suatu masalah ya, suatu fenomena. Misalnya ada sebuah rumah, terus dia bertanya, ini apa sih? Apa sih yang saya lihat ini? Apa sih yang saya lihat ini? Kemudian epistemologi itu bagaimana hubungannya antara saya dan sesuatu yang fenomena yang saya lihat itu. Bagaimana saya mencoba mengerti rumah ini. Nah, nanti metodologi itu lebih ke cara saya untuk memahami rumah ini, dari mulai cara mengukurnya, cara mendeskripsikannya, itu dari metodologi. Nah, kalau mulai dijabarkan lagi, ontologi nanti itu melihat nanti akan dibagi 2. Kita melihat masalah yang realisme
realism itu jadi lebih ke objektif ya, apa yang real ada faktual atau ada. Tapi suatu yang objektif itu yang suatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diukur. Seperti realism. Tapi kan maksudnya di dunia ini nggak semuanya yang objektif, suatu yang bisa dilihat, bisa diukur. Ada yang namanya social constructivism, atau kalau ada mungkin kalau kalian pernah baca-baca lain disebutnya relativism. Kalau ini ada sesuatu yang objektif, kalau ini ada sesuatu yang sosial, kenyataan sosial. Mungkin jadi realitas itu bukan hanya ada apa saja benda yang bisa dilihat, bisa dipegang dan bisa diukur. Realitas itu juga dibentuk dari interaksi antar manusia. Kita manusia makhluk sosial ya. Jadi ada realitas yang dibentuk antara interaksi manusia. Jadi dua prinsip ini nanti yang kalian akan pegang untuk bisa melihat semua masalah yang ada di dunia ini yang kalian ketemu, terutama nanti kalian kalau bertemu dengan pasien ataupun nanti kalian melihat manusia sebagai yang realismenya, sesuatu yang bisa diukur, bisa dilihat, dan juga secara sosialnya, bagaimana dia interaksi dengan lingkungannya atau dia berinteraksi dengan manusia lain. Nah, nanti ya kalau ini jadi yang untuk kalian mungkin kalau S1 pegang yang dua itu aja, realism sama social constructivism. Nanti kalau sudah di level lain, kalau kalian mau lanjut S2 atau S3 itu akan dijabarkan lagi lebih lagi. Jadi kalau realism itu nanti jadinya masuk dibagi lagi ke positivism. Positivism itu jadi realitas itu yang absolut, harus bisa diukur. Artinya yang realitas itu hanya ada satu kebenaran. Positivism itu ketika kalian mulai belajar soal nanti statistik, kalau semuanya itu ada variasinya. Jadi ada yang varian normal, ada yang outlier. Jadi kalau kalian memulai statistik, jadi ada probabilitas itu masuk ke positivism. Nanti yang tiga-tiga ini constructivism, critical, dan post-structural itu soal tadi sosial constructivism, jadi masuk ke hubungan-hubungan sosial. Nah kalau tadi soal yang ontologi dibagi jadi dua, realism dan social constructivism. Nah epistemologi kan tadi bagaimana kita cara belajarnya, bagaimana mempelajari suatu fenomena. Nah kalau dari epistemologi tadi realism jadinya tadi disebutkan positivism. Jadinya positivism itu jadi melihat masalah fenomena alam yang pelajarinya harus ada di observasi, di tes dan di eksperimental. Semuanya pada prinsipnya lebih objektif. Sementara kalau yang tadi social constructivism, kalau masalah sosial jadinya masuknya secara epistemologi dan interpretivism. Jadi semuanya itu karena hubungan sosial itu relatif ya, hubungan sosial itu jadi bisa diinterpretasi. Kalau konteksnya berbeda, interpretasinya bisa berbeda. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi itu untuk yang paham yang itu dipegang di awal. Jadi bagaimana nanti kita masuk melihat. Jadi nanti kalau penelitian kuantitatif dia akan masuk ke area tadi, area realism, area positivism. Tapi nanti kalau penelitiannya lebih ke masalah sosial medis ya, sosial medis atau hubungan sosial, interaksi sosial, dia akan masuknya ke social constructivism atau positivism. Nah, kualitatif itu masuk ke sosial, tadi social constructivism dan interpretivism. Nah, ini jadi contoh-contoh bidang ilmu yang di bawahnya ya. Jadi kalau positivism itu nanti biasanya MIPA ya, biologi, matematika. Post positivism itu psikologi dan
medicine. Jadi kalau ilmu kedokteran murni yang semuanya bisa diukur atau apa yang masuk ke positivism. Nah kalau tadi yang bagian sosial itu ilmu sosial dia berada di bawah epistemologi yang ini konstruktivis, kritikal dan konstruksional. Nah nanti misalnya kalau mungkin kalian tahu juga di FK ini ada yang medical education ya. Jadi dia bisa antara positivism sini atau dia di edukasi sini. Jadi penelitiannya bisa antara kuantitatif dan kualitatif juga. Kali ini juga kalau nanti bertemu pasien kan nggak hanya soal sesuatu yang bisa diukur ya. Kan kalian juga bisa masuk ke bagian yang jadi edukasi kah ataupun hubungan antara dokter pasien, hubungan pasien dengan keluarganya, atau nanti masuk ke yang sosial, yang kualitatif. Oke, sekarang kenapa kualitatif itu perlu untuk dilakukan? Jadi ya semua yang bisa diukur belum tentu itu itu penting. Tidak semua hal yang bisa diukur itu penting, dan tidak semua hal yang penting itu bisa diukur. Jadi ya kalau ukuran ya mungkin kalau ada vital ya itu penting ya diukur ya semuanya. Mungkin ada ukuran-ukuran lain misalnya mungkin ukuran kayak kecil berapa panjang jari atau apa, kecuali kalau dia di luar kurva normal ya mungkin itu ada tanda sesuatu, tapi itu bukan yang lebih jarang untuk diukur. Dan tidak semua hal yang penting itu bisa diukur, seperti kayak hubungan pasien yang baik dengan keluarganya, hubungan kalian dengan teman, hubungan sosial itu kan kita merasa penting ya, kita merasa penting punya teman, kita merasa penting punya keluarga, tapi itu juga cara ukurnya apa? Ada susah untuk diukur. Nah ini nanti ada perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, dia dari fokusnya, filosofinya, metodenya itu ya. Kalau dilihat kan kayak filosofinya sudah ada perbedaan, metodenya ya nanti metodenya ada macam-macam ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tujuannya, jadi kalau tujuannya kalau kualitatif itu lebih ada makna memahami apa hubungan sosial yang terjadi. Kalau kuantitatif ini bisa dibuat untuk memprediksi kayak diagnosis, membuat diagnosis, mengetes hipotesa. Nanti kualitatif itu dari desainnya nanti ya saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Misalnya lebih fleksibel. Kalau emerging itu nanti bisa muncul di tengah-tengah penelitian. Jadi kita mengikuti data yang terjadi di tengah-tengah penelitian itu bisanya. Sementara kalau kuantitatif itu harus direncanakan sebelum penelitian. Jadi lebih strict ya, lebih rigid. Untuk yang sampel kualitatif mungkin bisa memerlukan sampel yang lebih kecil karena dia sifatnya lebih mendalami data ya. Jadi kalau nanti ada wawancara atau apa, satu orang itu bisa diwawancara dengan topik yang lebih lama dan dicari kedalaman pengertiannya antara si peneliti dan yang di narasumber. Nah, kalau kuantitatif sampelnya bisa besar, lebih baik kalau acak, dan juga harus merepresentasikan semua golongan yang terkait dengan masalahnya. Kualitatif nanti mulai datanya bisa dengan wawancara, observasi, ada dokumentasi, jadi mengumpulkan dokumen-dokumen. Kalau kalian yang itu bukan hanya kayak akademis, ada dokumennya mulai dari akta lahir, ada surat kakak, ada apa. Kamu tahu macam dokumen yang bisa membantu kalian untuk kayak mengkonfirmasi datanya. Kemudian kalau kuantitatif biasanya alatnya untuk pengukuran data pakai kuesioner, ada skill alat ukur ya, skill alat ukur alat timbang ataupun alat-alat yang bisa mengukur lainnya.
kita juga tes apa yang bisa mengukur juga beberapa inventories itu kayak kalau kalian inventory kayak logistik udah kalian punya balik bandanya apa aja ya, misalnya di dalam ruang kelas ini ada berapa kursi, ada beberapa meja, itu inventory. Itu yang bisa untuk data kuantitatif. Nanti analisisnya kualitatif secara induktif, bagi peneliti. Kalau kuantitatif secara deduktif dengan menggunakan metode statistik biasanya. Jadi kalau untuk dokter berarti geostatistik. Jadi untuk findingsnya untuk yang kualitatif diharapkan lebih komprehensif, lebih menyeluruh ya. Jadi berbagai aspek dari hubungan sosial manusia. Bentuknya deskripsi, jadi mendeskripsikan detail dan juga secara holistik. Nah, jadi ini sebenarnya hasilnya bisa cukup luas karena mencakup semua aspek dari manusia yang diharapkan bisa ditentukan dari data. Kalau kuantitatif hasilnya biasanya lebih precise, lebih ukurannya tepat. Dan itu ukurannya tepat biasanya dalam bentuk angka. Bisa angka biasa, rasio, interval, ataupun persentase. Bentuknya nanti ada nilai signifikansi. Jadi bentuknya biasanya bentuk angka. Nah, nilai kualitatif itu apa sih? Nah, untuk karakteristiknya, jadi ciri khasnya dari nilai kualitatif itu settingnya latar belakangnya. Jadi tempatnya itu biasanya di natural setting. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya kita cuma datang beli data terus kita mengolahnya bisa di kelas, bisa di kampus atau apa, atau kalau eksperimental kita akan mengundang narasumber atau responden atau peserta penelitian itu ke laboratorium misalnya. Jadi kita mengambil data itu keluar dari natural setting misalnya. Jadi natural setting mereka itu di rumah, natural setting manusia kan di tempat tinggal masing-masing ya, tempat tinggal tempat kerja. Kita cuma ambil datanya, terus kita teliti di tempat kita sendiri mengolah data. Nah, kalau kualitatif itu natural setting berarti kita sebagai peneliti yang pergi ke tempat di mana narasumber itu ada, peserta penelitian itu ada. Jadi kalau kita interview orang, dia sebaiknya di tempat yang pada dia nyaman, dia itu sendiri. Kemudian misalnya kalau kita ingin mengobservasi perilaku orang, berarti kita pergi ke tempat orang itu biasa melakukan suatu perilaku. Jadi misalnya kita ingin perilaku anak sekolah, ya kita pergi ke sekolahnya, kita melihat mengobservasi anak sekolah begini. Atau kita pengen tahu kebiasaan kesehatan di suatu desa, berarti mungkin kita bisa pergi ke desa itu, melihat perilaku, observasi perilaku kesehatannya, kemudian kita mungkin ikut berinteraksi dengan warga setempat sambil ikut kehidupan sehari-harinya. Itu yang namanya natural setting. Jadi kalau kemudian peneliti itu adalah instrumen penelitiannya. Jadi kalau nanti berkaitan penelitian kuantitatif ya, karena kita pakai instrumen itu yang disebut itu macam-macam. Jadi bisa pakai kuesioner tadi, bisa pakai alat ukur, mau pakai tensimeter kah, mau pakai alat tes gula misalnya apa, itu namanya instrumen penelitian. Tapi kalau yang di penelitian kualitatif ini, kalau kalian meneliti penelitian kualitatif, kalian lah instrumennya, karena kalian menentukan ini data ini sesuai dengan masalah sensitivity atau tidak. Kemudian tadi bisa multiple sources of data, sumber datanya bisa bermacam-macam, bisa dari wawancara, terus kalian bisa konfirmasi hasil wawancara itu dengan misalnya mungkin kalau untuk masalah medis tingkat dari rekam medisnya kalian bisa minta lihat juga. Kemudian kalian bisa lihat kehadirannya di tempat kunjungannya, berapa kali kalian lihat juga bisa. Itu jadi macam-macam datanya yang bisa, jadi bukan hanya satu sumber aja.
analisisnya bisa induktif deduktif. Kalian ini mengumpulkan dari makna persepsi ataupun makna hubungan sosial dari partisipan penelitian, dari narasumber. Jadi desanya bisa emergent, bisa kita mencoba menggunakan satu teori point of reference di awal, tapi kemudian di tengah-tengah penelitian itu juga bisa berubah desainnya berdasarkan tergantung dari data apa yang kita dapatkan. Dan reflexivity, jadi ini ada dalam nanti analisa datanya ya. Ini memerlukan skill dari peneliti, yaitu kemampuan untuk refleksi. Jadi karena hasilnya nanti kan saya bilang hasilnya ada deskripsi ya. Kita mendeskripsikan pengalaman misalnya atau dari peserta penelitian, dari responden, dari narasumber. Ketika kita menuliskan deskripsi dari pengalamannya dari narasumber itu, pastikan kalau sebenarnya tidak ada bias dari si peneliti itu sendiri. Jadi kemampuan peneliti untuk merefleksikan kalau ya memahami dirinya sendiri, mengetahui biasnya apa. Jadi misalnya, saya mau meneliti misalnya kelompok transgender ya, ingin meneliti kelompok transgender, penelitiannya kualitatif, saya mewawancara mereka. Nah, ketika saya menuliskan pengalaman mereka atau menuliskan perilaku mereka, saya pastikan tulisan saya itu tidak tercampur dengan bias saya sendiri, karena saya bukan transgender, tapi ada kemungkinan kalau saya menuliskan itu karena merasa kalau saya merasa transgender itu nggak normal ya, terus nanti tulisan saya tercampur dengan itu, jadi lebih bias atau lebih kayak judgmental dengan yang transgender itu berarti saya sebagai peneliti mungkin karena saya tidak sadar atau tidak tahu kalau saya punya bias terhadap transgender seperti itu. Nanti berarti datanya nanti tidak valid ya, karena itu tercampur dengan bias saya sendiri. Misalnya seperti itu. Jadi harus ada kemampuan refleksi, kemampuan bisa memetakan diri sendiri. Oh, saya ternyata punya bias ini ya. Dan untuk kalau waktu menuliskan hasil penelitian itu saya harus menyingkirkan biasnya dulu dan menuliskan data yang asli real dari peserta penelitian atau responden saya. Kemudian holistic account. Jadi kita melihat manusia secara utuh, mulai dari semuanya ya, jadi entah dari kepercayaan apa, entah dari budayanya apa, itu saya menuliskannya secara utuh. Nah, ini tadi jadi bagaimana mulai penelitian, sebenarnya mungkin bisa diterapkan di semua penelitian sih, tapi nanti ada yang khususnya untuk kualitatif seperti apa. Jadi kita bisa melihat semuanya dimulai dengan pertanyaan. Kita menemukan suatu fenomena, kita bertanya. Kemudian kita mungkin bisa memilah dulu, kita mulai dari ini paradigmanya apa ya mau saya pakai ya. Tadi kalau mau gampangnya tadi dibagi dua, jadi realism atau sosial konstruktivism, atau saya mau pakai positivism ataupun yang tadi interpretivism. Bagi dua dulu terus terus kita pengen cari tahu pandangannya yang ada sekarang apa, di pandangan dunia yang ada apa, informasinya apa dulu. Ya tadi bagi jadi mau pakai kuantitatif, mau pakai kualitatif, atau nanti kalian atau kemudiannya atau enggak bisa di mix metodenya. Jadi misalnya kalau yang paling gampang contohnya apa ya? Kepatuhan berobat ya, kepatuhan berobat. Kalian bisa secara kuantitatif menjadi hitungan kunjungannya dia rutin atau tidak, obatnya diminum habis atau tidak, seperti itu. Tapi kalian juga pengen tahu sih kenapa sih kalau mereka nggak patuh itu, kenapa sih, apa sih yang mereka alami. Nah, itu bisa pakai kualitatif. Kualitatif ditanyakan kenapa sih nggak mau berobat, kenapa mau minum
minum obat juga bisa ditanyakan, jadi paling kualitatif. Nah, kalau itu jadi misalnya setelah kalian menghitung kuantitatif, tapi kemudian kalian follow up dengan interview, nah itu bisa disebut ada mixed method. Jadi kalian menggunakan dua metode itu. Nah, kemudian ya itu dari tergantung kalian menentukannya nanti, kalian melihatnya kuantitatif saja, kualitatif saja, ataupun mixed method. Kemudian kalian menentukan bagaimana mendekati masalah itu dan tekniknya untuk pengumpulan data atau pembuktiannya seperti apa. Nah, untuk membuat suatu pertanyaan kualitatif ya, pertanyaan kualitatif sama seperti yang sebenarnya penelitian lain ya. Mendefinisikan dulu tujuan dari penelitian apa. Tujuan dari penelitian apa? Yang mengetahui, biasanya kan kalian menuliskan ini, mengetahui hubungan, yang jadi mungkin ya apa, ingin mendeskripsikan jadi bagaimana perilaku. Kalau pertanyaannya tujuan adalah bagaimana perilaku, berarti itu deskriptif ya nanti. Jadi bagaimana, kenapa itu biasanya digunakan untuk penelitian yang intinya deskriptif atau kualitatif. Kalau kuantitatif lebih ke ya apa, ingin mengetahui hubungan, ada yang ingin mengetahui asosiasi. Karena kalau hubungan atau asosiasi itu nanti diterjemahkannya berarti kalian akan menghitung statistik. Statistik, ada statistik korelasi, ada statistik asosiasi, ataupun nanti ada regresi. Nah itu kalian seperti itu. Kemudian menentukan metode yang tepat untuk mempelajari fenomena tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian itu penting untuk menjadi panduan bagaimana melaksanakan penelitian dan juga untuk memberikan kerangka berpikir dari nanti analisis dan juga nanti temuannya apa. Nah, contohnya ya untuk pertanyaan penelitian kualitatif itu bisa implementasi baru dari suatu tindakan praktek ya, atau implementasi dari suatu teknologi baru, implementasi dari suatu peran organisasi yang baru. Itu kalian lihat implementasinya itu, terus nanti bagaimana itu bisa mempengaruhi jalannya misalnya suatu organisasi itu jadi lebih efektif atau tidak. Bukan lebih efektif, jadi bagaimana itu mempengaruhi kinerja orang-orang yang mendapatkan suatu teknologi baru atau suatu peran organisasi baru. Topiknya juga bisa soal mungkin hubungan sosial yang mungkin kompleks. Ingin memahami suatu hubungan sosial yang kompleks. Nah, yang paling gampang, yang paling sering dicari kalian di jurnal adalah persepsi. Di persepsi pasien soal misalnya suatu pelayanan kesehatan, suatu obat yang baru, suatu tindakan yang kesehatan yang baru, nanti persepsi pasien seperti apa. Yang belief juga bisa, sering juga ada di jurnal-jurnal yang belief, motivasi tentang bagaimana suatu perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan itu macam-macam, mau perilakunya positif atau negatif. Nah itu kan saya bisa lihat apa sih yang memotivasi orang atau apa sih yang membuat orang percaya terhadap perilaku kesehatan tersebut. Kemudian bisa juga, nah ini mungkin saya kurang tahu kalian asalnya dari mana semua, tapi masing-masing daerah itu mungkin punya kepercayaan lokal ya, kepercayaan local belief atau budaya lokal yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi ini kalau secara Indonesia ya kita mungkin ada bukan hanya kayak obat herbal atau apa, bukan hanya jamu atau apa, mungkin ada perilaku kesehatan yang kayak saya tahu kadang kalau kalian demam dikasih ada bawang sama
beras atau apa gitu, tidak punya apa-apa. Ya, itu termasuk perilaku yang terkait kesehatan ya. Itu macam-macam. Kalau kalian demam, kalau kalian apa itu, ada kepercayaan kalau dilakukan ini nanti akan mengurangi keluhan penyakit. Nah itu juga bisa. Atau mungkin kalau beberapa tahun yang lalu ini dari hasil interview ya, ada orang-orang yang percaya kalau ya minum obat diabetes itu nanti malah ginjalnya rusak. Tuh, jadi mereka takut. Atau nanti kalau dia sudah orang-orang percaya kalau nanti sudah diresepkan insulin berarti sudah mau meninggal. Kepercayaan seperti itu. Itu hasil dari kayaknya dia interview beberapa tahun yang lalu diangkat kalian. Jadi mereka interview orang-orang soal orang dengan diabetes yang ditemukan seperti itu. Nah, ya ini bagaimana sih membuatnya, mengkonsepkan pertanyaan penelitian dan yang induktif ya, jadi eksploratory, jadi sifatnya mengeksplor dulu. Jadi open question, jadi open question tadi kata yang paling sering digunakan jadi bagaimana atau kenapa. Jadi mungkin bagaimana perilaku kesehatan masyarakat di desa ini, di pulau ini misalnya seperti itu. So bagaimana kalau mau mungkin lebih baik dispesifikkan lagi. Jadi bagaimana perilaku kesehatan ibu hamil misalnya di lokasi tertentu seperti itu. Kemudian, nah karena ini penelitian kuantitatif kita tidak menguji hipotesa. Sekali lagi tujuan kita deskriptif, eksploratif. Jadi tidak ada menguji hipotesa, jadi tidak ada asumsi. Jadi pertanyaannya juga bukan bagaimana perilaku yang baik terhadap apa? Misalnya terhadap ibu hamil di desa tertentu. Pertanyaan tidak seperti itu. Kita harus mengeksplorasi semua, maupun negatif atau positif, baik atau jelek itu kita tidak menentukan. Kita cuma mengeksplorasi, deskripsikan nanti apa? Biar yang membaca itu yang menentukan oh perilaku ini baik atau perilaku ini kurang baik seperti itu. Tidak ada asumsi ya. Kemudian sebaiknya fokus pada satu event atau satu kejadian, satu fenomena, satu konsep atau satu ide. Jadi tadi kalau mau fokusnya misalnya perilaku ibu hamil, ya perilaku ibu hamilnya saja, misalnya perilaku nggak usah yang sebelum hamil kah atau sudah mungkin sudah melahirkan. Ini baiknya fokus ke situ aja. Sekali lagi mungkin semua penelitian sebaiknya begitu juga ya. Jadi harus spesifik ya, harus spesifik, fokus kepada satu itu. Itu juga apa? Supaya nanti kita menganalisanya juga lebih terfokus, tidak kemana-mana. Nah tadi misalnya kalau secara cara menuliskan double kalimatnya ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris dimulai dari kata kerja. Jadi untuk memahami, untuk mendeskripsikan, untuk mengkarakteristikkan suatu. Kemudian identifikasi dari topik of interest tadi, mau ke fenomenanya, sebutkan fenomenanya dengan jelas dan detail, sebutkan populasinya juga, populasi targetnya apa. Kemudian bahasanya netral tadi ya, bahasa netral. Tidak ada yang tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik, tidak yang jelek. Ini bahasanya netral. Mendefinisikan sampel dan setting tadi. Populasi targetnya apa harus jelas. Lokasinya juga harus jelas. Ya, be precise itu lebih sama ya. Jadi harus spesifik, jelas populasinya apa, target lokalnya apa, lokasinya apa. Nah ini salah satu contoh, beberapa contoh judul yang penelitian yang ada ya. Kalau kalian nanti mau type in di Google atau apa, di Google Scholar ataupun PubMed atau apa, ini nanti bisa keluar, kalian bisa lihat. Jadi contohnya ini
ini ingin mengetahui pengalaman dari inmate ini, para napi ya, jadi orang yang di penjara yang mereka karena narkoba. Jadi, pengalaman mereka seperti apa, pengalaman hidup mereka seperti apa. Kemudian yang ini, kalau ini settingnya adalah di FKS, Medical Faculty. Jadi ini mengetahui bagaimana educational value, jadi makna pembelajaran, makna edukasi ya, dari improvisation actor ini pasien simulasi yang mereka kalau isikan, jadi ini meneliti jadi para pasien-pasien OSCE, jadi OSCE buat skill lab itu bagaimana sih makna dari kepentingannya, makna edukasi dari mereka berikan, dan ini juga persepsinya, perspektifnya dari mahasiswanya, itu profesional learner, dari pihak fakultasnya, dan juga si pasien simulasinya sendiri. Jadi misalnya seperti itu, penelitian seperti itu. Kemudian, nah ini dari Indonesia, dan persepsi orang dengan HIV/AIDS terhadap peran kelompok dukungan sebaya. Jadi ini kan kalau kalian atau pernah mendengar atau membaca soal orang dengan HIV/AIDS itu seringkali disarankan untuk punya kelompok dukungan sebaya supaya mereka lebih kualitas hidupnya, kualitas kesehatan juga lebih baik. Mereka saling mendukung supaya nanti lebih patuh minum obat, itu sering seperti itu. Nah ini kita pengen lihat persepsinya terhadap peran kelompok dukungan sebaya. Kemudian ini ada studi kualitatif faktor yang melatar belakangi dropout pengobatan tuberkulosis baru. Jadi mungkin kita masih, atau saya lupa apakah yang diangkat ini sebelumnya. Jadi tuberkulosis itu masih angkanya masih cukup tinggi di Indonesia ya, dan seringkali kita punya kasus-kasus yang resisten terhadap pengobatan dini pertama. Nah karena itu banyak yang drop out, karena yang banyak drop out ataupun berhenti pengobatan sebelum dia sampai selesai, sampai sembuh dari dirinya. Kita pengen tahu sih kenapa sih mereka sampai drop out atau menghentikan pengobatan TB-nya. Nah itu bisa dilakukan dengan studi kualitatif. Kita bertanya alasan mereka kenapa mereka menghentikan pengobatan TB-nya. Nah untuk desainnya ini ada macam-macam. Jadi pada intinya bisa kita dengan biografi, itu biografi lebih kayak mereka menuliskan pengalaman mereka sendiri. Kemudian fenomenologi itu kita sebagai peneliti yang nanti kita melihat suatu fenomena, kemudian kita mencoba mengeksplorasinya dengan penelitian kualitatif. Ada yang grounded teori, kemudian ada yang etnografi. Etnografi ini lebih jadi sesuai namanya etno, jadi ada kaitannya dengan etnis. Ini lebih sering dipakai di antropologi lebih tepatnya, karena dia eksplorasi ke budaya, perilaku dari suatu kelompok, biasanya etnografi. Kemudian ada yang paling sering dipakai di case study. Case study ini lebih ke kalian mempelajari suatu kasus mulai dari awal itu jadi sampai selesai biasanya. Jadi kalian nanti akan mengumpulkan dari banyak sumber. Paling gampang nanti mungkin kalian nanti koas atau apa kan banyak case tadi, jadi kalian mengikuti dari pasien mulai dari dia masuk sampai nanti mungkin dia keluarnya itu entah karena dia mungkin juga kalau tergantung sama pasiennya di rumah sakit ya, antara pada pasien itu masuk sampai kalian mungkin selesai ekstase ya, kayak terbatasnya di koas itu, atau pasien nanti keluar karena dia sembuh ataupun sampai pasiennya meninggal. Case tadi itu kan mempelajari mulai dari awal kasus sampai dia selesai. Dan kalian mengumpulkan banyak data bisa kalian ketika kalian mulai ke sana secara langsung, kalian menggunakan rekam medisnya, terus kalian mengikuti perkembangannya dari tiap
nanti ini case study. Nah, ini contoh-contohnya yang paling gampang dilihat tuh. Kalau kalian nggak tahu, saya kan sudah, saya nggak tahu kalau angkatan kalian nonton House MD atau enggak. Saya nggak tahu juga kalau ada yang mulai serial kedokteran yang baru. Soalnya yang saya tahu kalau yang House MD ini, yang dokternya sampai dia ada kunjungan rumah, tak itu naik atau ingat ya, ada kunjungan rumah, terus dia wawancara keluarganya semuanya gitu. Jadi dia mengumpulkan data dari banyak sumber. Kayak saya itu. Kalau dari serial medis yang lainnya, biasanya banyaknya di rumah sakit aja sih. Nggak tahu. Kalau etnografi ini saya kasih contoh dari ini dari jurnal asli ya. Jadi etnografi itu kan dia mempelajari suatu budaya ya. Budaya itu belum hanya terbatas pada suatu kayak etnis atau suku tertentu tinggal di suatu lokasi tertentu ya. Budaya itu termasuk kayak budaya organisasi. Budaya organisasi, jadi itu bisa dilakukan di setting yang lebih modern juga. Suatu perkantoran, suatu tempat kerja, antara lain suatu rumah sakit. Jadi etnografi itu bisa dilakukan juga. Nah, Graham teori ini contohnya juga ada, nanti bisa baca kalau kalian punya waktu. Jadi memahami soal bagaimana penyedia layanan kesehatan ini punya compassion terhadap fenomenologi, ada fenomena queer ya, fenomena queer atau LGBTQ, dan ini dilihat dari pandangan dari perempuan dan juga perawat ya di primary healthcare. Primary healthcare itu kayak puskesmas ya atau klinik perawat. Kalau nanti ada yang sebut juga participatory research. Nah, participatory research ini, nah kalau bedanya dengan desain-desain yang lain, kalau desain lain itu tokoh utama peneliti itu hanya peneliti saja sendiri atau tim peneliti. Jadi kita yang nanti responden hanya berperan sebagai narasumber. Jadi kita cuma ngambil datanya. Sementara kalau partisipatory ini nanti yang narasumber itu mereka juga bisa berperan sebagai peneliti. Jadi kita bekerja sama namanya. Makanya sebutnya partisipatory karena nanti responden atau peserta penelitian juga mereka juga berperan berpartisipasi sebagai peneliti. Jadi kita nanti selain mereka diminta datanya, kita juga bisa melatih mereka. Oh, kita pengen data yang sama atau yang lebih dari teman-teman kalian. Bisa nggak kalian bantu kita untuk bertanya kepada teman-teman kalian? Nah, jadi mereka berpartisipasi dalam penelitian itu juga. Nah, ini tadi ya, jadi ada beberapa macam research design, ada case study, etnografi, grounded, fenomenologi, dan participatory. Nah, case study tadi ya sudah saya jelaskan dengan singkat tadi, dimulainya tahun 1929 ya, yang tercatat di sejarah. Ya, dia bisa punyai akar dari beberapa macam bidang ilmu, bisa dari sains, dari edukasi, ilmu medicine, medicine itu lebih ya beda dari kesehatan. Jadi medicine itu lebih yang ilmu kedokteran ya, kedokteran dan juga hukum. Nah, karena case study ini saya sebutkan yang mengikuti dari mulai awal terjadi sampai selesainya. Jadi karena ini untuk pengen tahu kenapa dan mengapa itu terjadi. Dia karena mengikuti dari awal, dia bisa melihat, observasi suatu perilaku dengan setting yang sebetulnya natural ya, nggak ada manipulasi dari luar.
Kemudian untuk mengetahui lebih jauh daripada fenomena yang terjadi, dan kalau misalnya konteks dari batasan antara konteks dan fenomena itu tidak jelas, nah kita bisa lakukan supaya lebih jelas, kita ikut dari mulai awal sampai akhir, nanti dikumpulkan semua datanya, baru nanti kita analisa nanti boundariesnya itu di mana. Seperti tadi, pengumpulan datanya bisa berbagai macam metode ya. Jadi metode itu cara kalian mengumpulkan data, termasuk dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Berbagai macam dokumentasi kalian bisa masukkan ke dalam case tadi. Nah, kalau etnografi ini digunakan untuk mendeskripsikan atau dan menganalisa setelah dan juga mencoba menerjemahkan suatu karakter dari suatu budaya. Dimulai di abad 19 ya, biasanya oleh antropologis ya. Antropologis biasanya sih, kalau kalian mungkin ada artikel-artikel ataupun ada buku-buku itu, mereka observasi, misalnya mereka pergi ke suatu suku terus hidup di sana selama berapa tahun, hanya berapa bulan atau berapa tahun, kemudian mereka mendeskripsikan hidup mereka di suku tersebut. Itu yang paling konvensional, yang paling sering terjadi antropologis. Nah, tapi sekali lagi sekarang kalau dalam konteks yang lebih modern, budaya itu bukan hanya budaya dari suatu suku tertentu atau bagaimana, budaya itu juga bisa jadi budaya organisasi. Jadi kalau kalian misalnya kalian pengen tahu bagaimana suatu organisasi kerja, budaya apa yang kerja, paling gampang kalau kalian terlibat dalam organisasi tersebut. Saya pengen tahu misalnya bagaimana budayanya Cimsa misalnya. Jadi kalian, karena kalian juga anggota Cimsa, kalian ikut kegiatan Cimsa, terus kemudian mencoba mendeskripsikan yang saya amati dalam Cimsa kerja 1 tahun misalnya tahun 2024 seperti ini. Sekarang teruskan. Terus mungkin secara langsung saya sebutkan adalah adanya etnografi. Tapi yang sebelumnya kalian meneliti budaya Cimsa itu, ya kalian sebelum membuat pertanyaan penelitian dulu ya, apa sih yang kenapa kalian mengetahui tentang budaya Cimsa seperti itu. Jadi pengumpulan datanya dengan observasi. Ini observasi, kayaknya dapat observasi di tahun berapa ya? Itu observasinya cuma terbatas berapa menit ya. Nah, kalau ini kalau ini ya lebih panjang, waktunya lebih panjang, kalian mengobservasinya bisa lebih panjang. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan interview. Jadi bukan hanya murni observasi aja, observasi tunggal, tapi juga dengan wawancara. Nanti hasilnya adalah suatu narasi, suatu cerita, boleh secara kronologis, mulai dari awal atau apa yang akan disebutkan. Oke, ya nanti mungkin bisa sendiri. Nah, etnografi ini nanti ada yang namanya complete observer, ataupun observer yang sebagai partisipan, ataupun yang complete partisipan. Jadi kalau kalian sebagai jadi observernya tuh kalian bisa sebagai peneliti itu bisa membuka identitas kalian atau tidak membuka identitas kalian, seperti itu. Jadi kalian, kalau yang complete observer ini berarti kalian tidak membuka identitas kalian. Jadi kalian misalnya hanya mau observe suatu kegiatan atau apa, bahkan mungkin ikut ya, tapi kalian tidak ngomong kalau kalian itu sedang meneliti mereka. Itu yang complete observer. Nah, sebagian di bawahnya ini semuanya identitasnya sebagai observer itu terbuka. Jadi yang diobservasi tahu kalau kalian peneliti dan sedang diobservasi, atau bahkan kalian bisa sambil ikut kegiatannya. Kalau di modern ini
sering dipakai itu justru yang identitas penelitian terbuka, karena dianggap tidak etis kalau kalian tidak membuka. Kalian hanya mau observasi orang atau sedang meneliti, tapi kalian tidak membuka identitas kalian, itu tidak etis. Jadi supaya karena ada prinsipnya informed consent ya, jadi yang ingin diteliti itu harus tahu kalau mereka sedang meneliti dan mereka menyetujui kalau untuk diteliti. Seperti itu. Kemudian ada fenomenologi, jadi mulai dari mengidentifikasi fenomena, dimulai di abad ke-20. Ini tujuannya untuk mendeskripsikan secara mendalam apa sih karakteristik umum dari suatu fenomena yang terjadi. Seperti contohnya tadi ada fenomena kalau ada yang drop out pengobatan TB, kalian ingin tahu kenapa sih mereka terjadi, itu bisa dilakukan dasarnya fenomenologi desainnya. Biasanya pengumpulan datanya adalah dengan interview. Kemudian ada content analysis. Nah, content analysis ini jadi kalau di content analysis kita menganalisis suatu konten. Mungkin kalau yang pernah saya lakukan atau yang mungkin sering dilakukan adalah analisa konten suatu media sosial. Ada isu soal COVID kemarin, atau analisis konten soal bagaimana pendapat orang tentang suatu kebijakan tertentu, apa yang bisa di Twitter, bisa di Instagram, atau bisa di TikTok. Silakan dikumpulkan semua itu. Apalagi kalau itu di sosial media ya kan, itu sebutannya media domain publik ya, public domain. Biasanya ya datanya bisa diambil dengan lebih bebas. Kemudian kalian menganalisa dengan suatu kerangka teori tertentu. Nah, kalau berada teori ini, nah ini ini sebenarnya kalau ini levelnya ini lebih nanti kalau kalian S3 ya, kayaknya bisa pengumpulan datanya itu lebih ya, kita mulai dari suatu pertanyaan penelitian, tapi kita sama sekali tanpa teori sebelumnya. Jadi kita mencoba menganalisa, menginterview orang, melihat nanti muncul baru kita di pertengahan pengumpulan data itu kan melihat apa sih isu yang sering muncul hasil dari pertanyaan penelitian itu, kemudian baru kita membuat teori, kemudian kita wawancara lagi. Jadi ini grounded teori. Jadi teorinya muncul dari bawah itu maksudnya ketika kalian mengumpulkan data muncul di awal, tapi teorinya muncul dari datanya itu sendiri. Oke, isunya sekali lagi penanggulangan data itu karena yang alat ukurnya adalah penelitian sendiri, jadi bisa subjektif. Tidak pernah bisa direpetisi, hasilnya selalu berbeda. Metodenya bisa sama, tapi kalau di konteksnya berbeda, populasinya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Tidak memberikan jawaban yang definitif ya, jawaban yang pasti, karena ya tadi hasilnya bisa berbeda, beda populasi, beda apa bisa. Nah, tapi prinsipnya sama seperti penelitian. Dia ada validitas dan reliabilitas, tapi isinya validitas itu soal trustworthiness, bisa dipercaya atau tidak, dan otentik. Otentik itu berarti datanya otentik, harus otentik dari si peserta penelitian, memastikan kalau datanya otentik, tidak tercampur oleh bias peneliti. Reliabilitas itu prinsipnya ada robust dan transparansi. Jadi kita memastikan kalau metode kita sudah benar, desain kita sudah sesuai, kemudian findingsnya itu tadi trustworthy, bisa dipercaya dan tidak terpengaruh dari misalnya bias peneliti ataupun gangguan-gangguan minor lainnya. Transparansi ini berarti setiap langkah yang kita ambil di penelitian kualitatif itu harus tercatat, harus ada bukti, harus ada rekodnya, dan kalau ada yang pengen lihat kita bisa
transparan soal metode yang kita gunakan, langkah-langkah yang kita ambil, semuanya bisa dibaca. Oke. Ya, ini nanti kalau kalian ingin membaca lebih jauh silahkan. Ini ada YouTube-nya, kalian juga bisa. Nah, oke. Ya, selesai. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya lihat ada dokter Nungki sudah siap. Ada pertanyaan? Oke, mungkin sekarang enggak ya, masih agak di awal enggak. Tapi nanti kalau kalian sudah ada kita tarik untuk penelitian kualitatif, setelah kita dapat dari saya dari dokter Nungki dokter dia memberikan kuliah apa ya, nanti kalian bisa bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Ya, nanti karena sudah ada di MS